Welcome to our channel. Benua Asia sudah sejak lama dikenal sebagai pencetak gedung pencakar langit. Tidak hanya memegang rekor dalam hal jumlah, nyatanya sederet bangunan dengan rekor tertinggi juga tersebar di berbagai negara di Asia. Namun tahukah kalian, ketika kota-kota di Tiongkok, Timur Tengah, dan Asia Tenggara naik, hal yang sama justru tidak terjadi di India? Pertanyaannya, mengapa India tidak seantusias negara Asia lainnya dalam membangun gedung pencakar langit mereka? Mari kita bahas. Pertumbuhan ekonomi dan meningkatnya permintaan ruang di daerah padat merupakan inisiatif awal dari hadirnya bangunan yang menjulang ke atas. Sejalan dengan itu, India hadir sebagai rumah bagi beberapa kota terpadat sekaligus pemilik PDB tertinggi kedua setelah Tiongkok di Asia. Hanya saja, fakta barusan tidak mencerminkan partisipasi India lewat bangunan pencakar langit. Sebagai contoh, Mumbai yang merupakan salah satu kota terbesar sekaligus kota terpadat di India punya karakteristik bangunan lebih pendek jika dibandingkan dengan kota-kota tetangga di Asia. Tiongkok sendiri telah membangun hampir 1.100 gedung pencakar langit setinggi lebih dari 200 meter. Diikuti oleh Korea Selatan dengan 86, Malaysia dengan 61, dan Indonesia dengan 48. Tetapi India hanya memiliki 24. Itu pun beberapa di antaranya mendekati 300 meter yang sedang dibangun. Perbedaan ini tentu saja tidak biasa, mengingat populasinya yang luar biasa, yakni 1,4 miliar orang serta potensi kekayaan secara keseluruhan. Jika potensi itu seharusnya ada, mengapa India malah berbeda? Usut punya usut, ada sejumlah alasan mengapa India tidak membangun pencakar langit, dan nyatanya ini tidak hanya datang dari satu faktor. Sebagaimana dihimpun dari banyak sumber, alasan pertama yang paling sering disebut adalah kendala teknik konstruksi dan ketersediaan dana. Analis properti Barclays, Andrew Lawrence, memiliki satu pengamatan menarik mengenai fenomena yang satu ini. Menurut dia, percepatan pembangunan gedung pencakar langit dan gedung tinggi lainnya di suatu negara menandakan krisis keuangan yang akan datang. Tetapi India telah menyaksikan banyak krisis keuangan di masa lalu tanpa berusaha menyentuh langit melalui gedung-gedung tinggi terlebih dahulu. Kasarnya, biaya pembangunan gedung pencakar langit sangat tinggi dan India secara finansial tidak cukup stabil. Seseorang mungkin memiliki banyak uang untuk membangunnya, tetapi pada akhirnya akan ada kerugian yang diderita jika tidak dimanfaatkan. Selain itu, India terkendala atas kepemilikan akses ke teknologi konstruksi canggih, menyediakan kebutuhan dasar seperti air, pengelolaan limbah, listrik, dan lain-lain ke gedung-gedung tinggi juga menjadi kendala teknis. Dengan populasi yang begitu besar, India nyatanya sering mengalami pemadaman listrik, terutama selama musim panas ketika permintaan listrik sedang tinggi-tingginya. Selebihnya banyak pula kota yang kerap kali bergulat dengan masalah akses air bersih. Berdasarkan laporan Bloomberg, semua kota di India kesulitan menyediakan air minum, tetapi masalah di Bangalore sangat akut pada tahun 2013. Di tempat yang tinggi dan jauh dari sumber alaminya, yakni sungai Kaveri, kota ini harus menggunakan banyak energi untuk memompa air. Aliran yang hampir mencakup separuh kota tersebut akhirnya harus berhadapan juga dengan bangunan tinggi. Sebuah kemungkinan yang membuat air harus naik beberapa lantai, serta dapat memiliki jejak ekologis yang lebih luas. Mungkin salah satu alasan terkuat mengapa India tidak memiliki jumlah gedung pencakar langit yang berarti adalah pasokan listrik yang tidak mencukupi dan tidak dapat diandalkan di negara tersebut. Tidak menutup kemungkinan pula hal ini menjadi salah satu alasan mengapa sebagian besar gedung pencakar langit yang ada di India terletak di Mumbai. Sebab kota ini memiliki pasokan listrik yang lebih baik jika dibandingkan tempat lain di negara ini. Sementara bangunan rendah mengonsumsi lebih banyak lahan, bangunan tinggi mengonsumsi lebih banyak energi. Dengan situasi catur daya yang membaik di negaranya ini, kita akan memiliki satu alasan lebih sedikit untuk tidak memiliki gedung pencakar langit yang cukup. Sebenarnya perusahaan konstruksi asing menunjukkan ketertarikan pada permasalahan India, tapi mereka tidak diberi akses. Untuk yang satu ini, India memiliki alasan khusus mengenai izin yang dibatasi.
Pemerintah India ternyata mengontrol Floor Area Ratio atau FAR yang pada akhirnya tidak memungkinkan banyaknya struktur tinggi di negara tersebut. FAR sendiri merupakan rasio antara total luas yang tertutup dari semua lantai bangunan dengan luas kavling. Rasio luas lantai di berbagai kota India berkisar antara 2-4, yang berarti pengembang harus membayar harga tinggi untuk mencapai ketinggian. Hal inilah yang kemudian membuat proyek tidak dapat dijalankan. Sebagai perbandingan, FAR di Manhattan ternyata lebih dari 20. Sebenarnya kota-kota seperti Gurugram dan Bangalore mengubah aturan FAR mereka, tetapi tidak sampai menyebutnya perubahan drastis. Namun arahnya positif dari sudut pandang pendukung gedung pencakar langit. Tapi lagi-lagi secara politis yang demikian akan menjadi masalah sensitif, terutama dapat menarik kemarahan para pecinta lingkungan. Lebih dari itu, sikap mempertahankan cakrawala bertingkat rendah di India juga dikaitkan dengan upaya menjaga stabilitas dan keamanan struktur warisan. Setelah melihat faktor pendanaan, alat canggih hingga aturan pemerintah, minimnya pembangunan pencakar langit di India juga dihubungkan dengan alasan politik. Pencakar langit bukan sekadar tanda modernisme, tetapi sering dianggap sebagai simbol kapitalisme. India dengan kecenderungan tradisionalnya terhadap sosialisme atau bias kiri tengah tidak pernah mendorong pertumbuhan vertikal. Hal ini dihubungkan dengan ketakutan akan dampak politik di mana sebagian besar pemilih terdiri atas orang miskin. Dengan demikian, kebijakan pemerintah selalu mendorong penyebaran secara horizontal daripada perkembangan secara vertikal. Alhasil, konsep gedung pencakar langit selalu memicu beberapa reaksi ekstrem di negara ini pada masa lalu. Meski demikian, meningkatnya populasi dan urbanisasi yang berlangsung cepat membuat India tetap mempertimbangkan gedung pencakar langit pada akhirnya. Selanjutnya, tanah India khususnya di banyak tempat ternyata memiliki aktivitas seismik yang tinggi. Karena itu, pembangunan proyek dengan ketinggian yang menjulang dianggap bisa saja menimbulkan banyak korban jika terjadi bencana alam. India memiliki sejarah gempa yang cukup dahsyat akibat gerakan lempeng tektonik India ke Asia yang berlangsung terus-menerus. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Bank Dunia dan PBB menyatakan India sebagai daerah dengan risiko gempa tinggi, dengan Delhi sebagai kota yang paling berisiko. Tingkat aktivitas seismik yang tinggi ditambah dengan kepadatan penduduk yang besar bukanlah hal menguntungkan. Apalagi bangunan dengan rencana yang lemah, minimnya tim penyelamat dan fasilitas untuk bencana alam, serta keadaan kota Delhi yang rawan banjir, membuat kota ini berada di nomor 3 besar sebagai kota paling berbahaya saat gempa terjadi. Pertumbuhan populasi India terutama di kota-kota besarnya dipastikan tidak akan melambat dalam waktu dekat. Sehingga masyarakat harus berhadapan dengan meningkatnya biaya real estate terus-menerus akibat berkurangnya ruang. Pembangunan pun sebenarnya telah meningkat pesat hanya dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan laporan tahun 2022, 31 gedung pencakar langit diharapkan selesai di India. 27 diantaranya di Mumbai mencapai ketinggian sekitar 200 meter dan sebagian besar menawarkan ruang hunian. Fane Herlekar, seorang perencana kota melalui The B1M menyebut kita harus siap menerima kehidupan lebih padat dan lebih tinggi, karena itu bisa meningkatkan kualitas hidup utamanya di Mumbai. Lebih banyak kota akan mulai dibangun, teknologinya pun akan menjadi lebih murah. Begitupun biaya konstruksi yang akan turut menyelaraskan. Menurut kalian, akankah krisis perumahan perkotaan India dapat mereda bahkan berakhir?